Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana umat-umat Islam melumat habis asumsi-asumsi orang-orang Kristen. Bahkan wanita di dalam video ini mengaku-ngaku seorang murtadin, tetapi faktanya adalah seorang Kristen tulen, bukan murtad, cuman ngaku-ngaku murtadin. Yuk kita saksikan bagaimana teman-teman muslim ini melumat habis orang-orang Kristen. Selamat menyaksikan. Jangan kesurupan ya. Nah, kalau gitu pertanyaan saya tadi nggak terjawab. Siapa nama bapaknya Maria? Dia menggunakan narasi yang digunakan oleh Sofiatul tadi, yang menitipkan kepada Zakaria adalah Imron. Ingat, saya ini abang pengingat yang baik. Tidak terjawab bapaknya Maria di dalam Bible-nya pihak Kristen. Kalau kita narasikan, ya, memakai parameter yang linier, seimbang, yang kalian katakan itu sudah gugur, yang kalian tuduhkan. Kalian tidak bisa menunjukkan ada tokoh yang hidup di zaman Nabi Musa yang bernama Zakaria punya anak namanya Yahya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika narasi Sofiatul yang menggunakan kata Imran yang menitipkan kepada Zakaria, dia tidak bisa menunjukkan ayatnya bahwa di dalam Bible bapaknya Maria bernama Imran. Simpel, dan itu menohok buat mereka. Yang bukan menohok, membuktikan Quran itu palsu. Aduh, kok gini ya? Udah dijawab sama Charlie, namanya Moderator tolong. Imran bapaknya Musa dan Harun, dari bapaknya Maryam. Saya pegang timernya moderator. Bro, Justin di lock aja biar orang nggak banyak itu. Ya, lock aja dulu. Betul Pak. Sabar dulu. Tolong saya jangan di-mute ya Pak Kaisar dengan Bang Justin. Menurut saya begini sih, menurut saya nih ya Pak. Paus dulu, tolong paus. Oh ya, oke. Menurut saya begini Pak Langit dengan Pak Kaisar, itu berikan, menurut saya nih ya, silakan, ini kan FIC tuan rumahnya, itu Pak Awi diberikan kohos supaya beliau yang memute teman-teman muslim sendiri. Nggak gini bro, yang narasumber resen aja. Nanti bro yang ini nggak bisa, bukan. Kenapa bro? Nanti aku yang resen, aku yang lanjut. Oh, maksudnya gini. Ya, semuanya resen Bu Sofi, Pak Erben supaya naik ke atas. Oh ya, betul seperti itu. Sorry. Jadi narasumbernya ada 3, dari Kristen, dari Islam ada 2 ya, Pak Farhan dengan Pak Kristen, Bu Sofi dengan Pak Charlie dan Pak Erben ada 3. Oh ya, sebentar, interupsi moderator. Nanti mungkin kalau ada narasumber tambahan dari Muslim, misalnya saya izinkan juga bicara, ada Bang Iwan. Tapi nanti biar Bang Farhan dulu ya, Bang Kristan. Silakan moderator. Ya, silakan. Ini gimana nih, Pak? Boleh saya teruskan? Oke, begitu ya. Tolong jangan ini fungsi unmute kita disable atau bagaimana kesepakatan? Tergantung moderator, Pak. Ya. Oke, saya hanya mengikuti dari tuan rumah ini. Fungsi unmute akan dinonaktifkan. Jadi nanti Bu Sofi dan Pak Erben angkat tangan ya. Oke, waktu dilanjutkan. Silakan setelah Pak Farhan bicara ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Edo. Artinya dia tadi Sofiatul malah mengatakan salah. Kalau salah, kamu katakan salah. Kenapa data itu yang kamu buat bantah argumen saya? Mengatakan yang menyerahkan Maryam kepada Zakaria adalah Imran. Kan aneh. Dia katakan salah tetapi dipakai buat landasan fundamental argumentasi dia. Aku nggak tahu ya kalau orang seperti ini diskusi di tempat terbuka di kalangan akademis akan menjadi bahan tertawaan seperti apa gitu loh. Quranmu tuh cuma bisa direview Ya anak SD, nggak perlu. Pak Edo, kok gini ya Pak Edo ya? Mohon maaf
Bu Sofi, tolong jangan selalu ini ke Quran. Saya tidak menghujat loh ya, saya Ya, tidak tolong menghujat. kita jangan selalu mengatakan begitu ke Quran. Mohon maaf ya. Silakan Mbak moderator. Oke, saya lanjutkan. Berarti pertanyaan saya tadi nggak pernah bisa dijawab. Kalau dia mengatakan Bapak Imran, ya bapaknya Maria adalah Imran. Dia katakan tadi yang menjawab katanya si Charlie. Padahal tidak ada nama spesifik itu di situ bapaknya Maryam. Dia menggunakan narasi Isa, bapaknya bernama Yosef atau Yusuf. Padahal jelas tidak ada hubungan, tapi ini akan keluar topik ya, hubungan seks antara Yusuf dengan Maria. Ini saya pikir nggak tahu kemana-mana jawabannya, jadi tidak fokus itu loh. Pertanyaan saya padahal jelas, mana di dalam PL perjanjian lama Zakaria punya anak namanya Yahya Erben, tidak bisa menjawab. Yang kedua, nama bapaknya dari Maria sebagai landasan argumentasi dari Sopiatul tidak bisa terjawab, malah lari kepada Yosef, bapaknya Isa. Ini kan nggak matching gitu loh. Oke, silakan Bang Tristan, silakan lanjut. Tolong dibuka mic-nya Bang Tristan. Bang Kaisar, tolong Bang Tristan dibuka mic-nya. Mungkin bagus moderator dikasih co-host juga kalau ini kan. Salah. Jadi gini, yang mengatakan bapaknya Nabi Musa alaihissalam versi ini ya, versi PL itu Imran siapa sih? Amram. Nah ini udah capek saya debat. Zaitul Maqdis. Ya, Amram ya, jadi bukan Imron. Kalau dalam bahasa Arab itu Imron, bukan Imran. Ron, Imron. Nah, jadi itu satu ya. Yang kedua masalah apa namanya timeline ya. Tadi sudah saya jelaskan di bahasa Arab itu jelas ya tata bahasanya. Apa namanya ada past and future dan present. Kemudian lagi masalah apa namanya Zakaria di surah Al Imran juga ada, di surah Maryam juga ada. Nah Zakaria ini Imran itu menitipkan anaknya kepada Zakaria, jelas ya. Nah dalam tafsiran Zakaria ini punya istri namanya Imran punya istri namanya Hana bin Aku, Hana ya. Kemudian lahirlah Maryam alaihissalam dititipkan kepada Zakaria. Seperti itu. Jadi Zakaria ini mengasuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau disalahkan tentang sejarah Maryam alaihissalam. Jadi kalau sejarah di Islam di Al-Quran itu dari dulu memang nggak bisa disalahin, memang nggak ada yang salah. Jadi sebenarnya lucu. Dari tadi dituduh. Ini misalkan Nabi Isa hidup di zaman Nabi Musa. Nah, Allah tentang di situ ya dari narasi 153, 154 itu menceritakan tentang ahlul kitab. Alkitab itu jadi semua, ahlul itu keluarga, kitab yang diberi pengajaran atau kitab. Jadi mereka sudah pernah diberi kitab dari Taurat sampai zaman Nabi Yahya, Maryam ayat 12, wahai Yahya ambillah kitab itu tetap Taurat kitabnya, karena belum ada kitab baru yang turun untuk masalah fikih gitu ya, pokok atau ketetapan hukum. Makanya Yahya disuruh mengambil juga kitab yang sama. Baru Nabi Isa bertukarlah yang namanya syariat. Misalnya di zaman sebelumnya unta itu haram, di zaman Nabi Isa unta sudah boleh dimakan. Jadi ini perlu dipahami juga sama kawan-kawan Kristen juga. Nggak seperti itu gitu. Kepahaman yang kalian paham ini bahasanya tambahannya salah, misalkan yang tadi ya unta Harun gitu ya. Jadi ada dua penafsiran di dalam Islam. Ada yang mengatakan Harun ini saudaranya Maryam, apakah boleh? Ya, apakah boleh? Imran itu punya anak terus dinamai Harun. Ya boleh lah. Kenapa saya bilang boleh? Misalkan di Matius 1 ayat 16. Yakub yang memperanakan Yusuf, suami Maria melahirkan Yesus. Perhatikan, Yakub memperanakan Yusuf. Yakub yang mana? Yakub anaknya Ishak. Yakub yang mana nih? Ishak itu punya anak namanya Yusuf. Di zaman siapa? Zamannya Ishak.
Masa nggak boleh orang namanya sama? Ya Ulta Harun. Uktun di situ. Saudari perempuan. Belum lagi nama Yohanes ada 3. Nama Maria itu di Bible itu ada 6. Sama namanya. Belum lagi Yusuf ada 2. Habis waktu. Ya walaupun habis. Pahami lah. Sama nama masa nggak boleh sih? Oke, kita Nama mesti- Adam aja hari ini cukup, jutaan. Bukan Adam yang itu ya, manusia pertama bukan. Besok saya namain anak saya Adam deh. cukup Bang Tristan, kita ada Tristan lagi kita. Nah, Ibu Sofi sudah ada data yang tadi Bu. silakan moderator Bang Justin. Ya. Oke. Aku konfirmasi dulu nih Miss Desa udah masuk belum ya? Dia nggak bisa masuk Zoom kenapa ya? Olinya mungkin yang baru Bu, yang harus yang baru. Ya coba kasih link yang baru ini. Mana? Yang ini ya yang dipakai ini. Bentar ya. Oh harus ke WA aku. Ya. Iya, oh aku Coba yang ke Pak Erben ke Oke, WA oke. aku. Coba. Ya. Oke, bentar ya. Biar kita seru. Iya, biar Oke. seru biar datanya. Oke. Bisa ada saatnya sudah masuk. Oh ya sudah. Ada. Oke, tolong teman Kristen bantu to unmute. Bang Kaisar atau host mungkin bagus Bang Justin sebagai moderator dikasih co-host lah. Ya bisa. Sudah saya pakai yang saya pakai yang sang pembebas. Oh, itu. Udah Bu, saya sudah kirim. Pak Awi, ada satu narsum Kristen lagi, Islam lagi. Ya nanti ada Bang Iwan nanti ikut kalau masih ada waktu. Tapi nggak apa-apa Bang Tristan aja Bang Farhan sudah cukup. Tristan belum present sama si itu. Enggak, aku cek dulu Miss Desa udah masuk belum ya? Udah masuk disconnect audio Bu. Oh, masih disconnect. Oke, jadi teman-teman yang ada di YouTube dan di Zoom, terima kasih atas partisipasinya malam ini ya. Masih cukup panjang waktunya sampai kiamat ya. Ya. Maaf, maksud saya sampai Sampai Tuhan Yesus datang. Lumayan rame nih 49 partisipan ini ya di FPJ. Wah, rame. Haleluya. Jadi teman-teman Datanglah Muslim segera Tuhan Yesus. yang ada di Zoom, ada di YouTube, silakan Anda Ini tanya dari Ibu Sofi yang saya tunggu supaya selesai. Ya bentar. Atabari itu volume 8, jadi aku harus tahu linknya biar bisa ada saya yang kasih. Menunggumu sampai Ya, yang pertama Iklan, ya. sebenarnya saya mau tegaskan aja bagi para pendengar, Anda harus membaca bukunya Muhammad Ahmad Kalafuloh bahwa cerita-cerita mengenai silsilah Maryam ini adalah salah satu Jangan narasi, jangan framing dong. Aku nggak bernarasi, itu bukunya Muhammad Ahmad Kalafuloh. Jadi teman-teman, Bagi umat, saya juga boleh dong. Bagi umat Anda harus lebih percaya. silakan Kamu baca jangan Bible dong. Alkitab 1928. Iya, betul. Itu bagus itu. Baca Itu bagus. Alkitab. Oke, sudah siap waktunya. Bu Sofi tolong resen, Pak Erben tolong di unmute. Pak Erben, Bu Sofi jangan masuk ke substansi dulu. Bu Sofi tolong di unmute teman-teman. Oke. Anda harus baca bukunya disertasi S3-nya Muhammad Ahmad Kalafuloh yang Tolong menyatakan dong, Quran tolong adalah kitab dong. sejarah. Ya tolong dong. Ya. Ya, jangan gitu Teman-teman Sofiatul. Muslim baca ya bukunya Muhammad Ahmad Kalafuloh. Quran Oke, bukan kitab sejarah. waktu Kristen saya mulai. Silakan Bu Sofi dan tim. Pak. Jawab aja pertanyaan tadi. Aku mau kita share screen, Muslim aku diam mau aja share sudah. screen. Kita dengar aja. Ya itu sorry waktunya masih disunat. Ya saya share screen. Ya ini di sini. Ibu Sofi mau share screen. Oh iya udah silakan. Silakan Bu Sofi, silakan Bu. Waktu dimulai setelah share screen. Oke, lagi proses. 7 menit ya. Nah, ini tadi ya yang saya sudah tunjukkan. Anda catat aja ya Muslim ya. Quran surah 7 ayat 157. Anda baca dari ayat 155 bahwa Allah berkata kepada Musa, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Ya, jadi dalam pandangannya Muhammad, pamannya dikasih kitab Taurat, Musa dan Harun. Ponakannya dikasih kitab Injil sesuai dengan surah 19 ayat 30. Ya, sehingga Allah berkata kepada Musa ketika Musa berdoa minta ampun karena menyembah anak sapi. Allah tuh berkata,
orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi yang mereka dapati tertulis namanya dalam Taurat dan Injil. Ya, Anda catat referensinya ya. Saya tahu Anda mendengarkan Sofiatul. Kemudian Anda baca surah An-Nisa surah 4 ayat 153 sampai 157 Muslim. Di sini Anda dapat membaca bahwa orang-orang Israel ya pada zaman Musa, mereka itu dihukum dengan cara disambar petir. Pertama karena mereka menyembah anak sapi ya, kemudian karena mereka mengingkari perjanjian Sabat, Anda baca. Dan karena apa mereka dihukum? Karena mereka telah melakukan kekafiran terhadap Isa dan menuduh Maryam berzina. Jadi jelas di sini Maryam yang dimaksud adalah saudara perempuan Harun, yaitu anaknya Imron. Ya, kemudian surah Al-Baqarah ayat 61 jelas di sini dikatakan bahwa pada zaman Musa itu ada nabi-nabi yang dibunuh. Ya, Anda baca tafsirnya juga. Kalau Anda baca tafsir tadi surah 4 ayat 153 157 bisa dasar, tolong siapkan ya tafsir At-Tabari. Yang dibunuh ini nabi-nabi yang dibunuh sesuai dengan surah 2 ayat 61 adalah Nabi Zakaria dan Isa Al-Masih. Ya. Nah, kemudian Anda baca juga, ini banyak sekali ya di Al-Baqarah 87 bahwa Taurat itu disusul dengan Injil kemudian. Jadi kitab Taurat itu sebelum kitab Injil. Ya. Jadi dalam bahasa yang sama selalu mengatakan Musa kemudian Isa. Musa kemudian Isa. Nih lihat. Apa yang kami diberikan kepada Musa dan Isa. Ya. Jadi ini Taurat diberikan kepada Musa, kemudian kami berikan kepada Isa. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang berurutan. Ya, bahwa Taurat kemudian disusuli dengan Injil. Kemudian di surah Al-Maidah 4546 ya. Ini jelas ya, ada kitab Taurat di sini. Kemudian setelah kitab Taurat diberikan, ini ada mata ganti mata, gigi ganti gigi ini di dalam Taurat. Kemudian diiringkan dengan apa? Isa putra Maryam yang membenarkan kitab sebelumnya Taurat. Jadi ini saya membuktikan bahwa di dalam benaknya Muhammad, Isa dan Bani Israel zaman Musa ini hidup sejaman. Bahkan yang disuruh membunuh Isa Al-Masih adalah Raja Daud. Ya, ini cerita-cerita ahistori, tidak sesuai dengan sejarah. Ya, kemudian surah 61, ini surah As-Saff ayat 5 sampai 6, ini Musa berkata kepada kaumnya bla 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 bla. Kemudian Isa. Ya, jadi ini Musa kemudian Isa, ya. Ini memang tidak beraturan ahistori ya. Kemudian surah 7, surah Al-Araf 123 dan 124, ini saya menunjukkan bahwa pada zaman Firaun ada yang disalib nabi-nabi. Kemudian yang paling jelas Anda nanti dibaca surah 46 ya, Al-Aqaf ayat 35 ayat terakhir mengenai Nabi Ulul Azmi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan ada nabi-nabi Ulul Azmi, yaitu nabi yang mati dengan digergaji, dikuliti kepala wajahnya, ada yang disalibkan di kayu sampai mati. Ya. Kemudian diriwayatkan juga, ini Anda bisa catat ya, saya cepat. Ada nanti kalau ini ulangi lagi videonya ya. Saya Al-Bukhari 6929, saya Bukhari 3477 dan saya Muslim 1792. Ini adalah perkataan Yesus. Muhammad mengatakan ada nabi nih yang dipukuli dan dilukai, diseka darahnya dari wajahnya dan berkata, Tuhan, ampunilah bangsaku karena mereka tidak tahu. Ya, maksudnya ini perkataan Yesus ketika dia disalibkan ya. Ampunilah Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Kemudian saya tunjukkan lainnya. Tadi dia mengatakan, ya kalau Anda baca, Anda pasti sudah tahu ya kesalahan sejarah di dalam Quran ini, bahwa Maryam itu disebut binti Imron, yaitu anak perempuan daripada Imron. Ini surah 66 ayat 12. Kemudian surah 19 ayat 27 sampai 30, Maryam disebut dia Ukhta Harun atau saudara perempuan Harun. Ya. Kemudian Maryam siapa? Hanya ada satu Maryam. Ya, di dalam Quran itu hanya ada satu Maryam. Kemudian kalau kita lihat, ini saya cepat ya. Jadi di dalam Quran itu hanya ada satu tokoh bernama Maryam yang adalah anak perempuannya Imron, ya, Maryam binti Imron, saudara perempuan Harun dan ibu Isa. Nah, Imronnya atau Imron siapa, teman-teman? Nah, ini siapakah Harun? Harun itu disebut semuanya, ini saya tunjukkan ya, ini surah 19 ayat 5153, surah 7 ayat 117 122, Al-Araf 142. Al-Araf 150, surah Yunus ayat 75 ya, semuanya ini nanti saya akan bikin videonya, teman-teman muslim harap menonton ya, bahwa ada sekitar 20 kali penyebutan nama Harun dan merupakan menunjuk pada satu tokoh, yaitu saudara laki-laki sekandung Musa, saudara laki-laki Maryam dan anaknya Imron. Nah, saya akan tunjukkan di dalam hadis Harun disebut juga Harun bin Imron ya. Kemudian kita lihat ada saudara perempuan Musa nih, kalau Anda baca ya, ini di surah Toha ayat 38 sampai 40. Kemudian kalau kita baca di dalam tafsir, siapakah saudara perempuan Musa? Bernama Maryam. Ya, Maryam ini juga adalah saudara perempuan Harun. Jadi menurut
ini tadi yang dia katakannya ini tafsir saya kasih ya, Al-Jalalain semua tafsir saya kasih. Bu Sofi, mau tanya, Maryam itu suku Lewi atau suku Yehuda, Bu? Yehuda. Nah sekarang kita lihat Maryam yang di Alkitab kita itu kan Lewi, tapi Maria itu Yehuda kan? Enggak, Maria suku Yehuda. Yang suku Lewi itu adalah Elisabeth. Maryam yang di Imran itu yang di Imran ini suku Lewi. Miriam. Miriam adalah ini supaya Farhan tahu maksud aku. Jadi beda suku, beda tahun, beda orang. Ya udah, selamat malam lah. Ya, ini surah 66 ayat 12 tadi ya, Maryam binti Imran. Kita lihat ya, siapa Imran? Ya, keluarga Imran dan istri Imran. Jadi Imran ini hanya ada satu, yang di dalam Alkitab namanya Amram. Ram itu artinya orang yang tinggalnya di bukit atau dari pegunungan. Ya, tapi di Arab jadi Imran. Ya, ini istri Imran nih. Jadi istrinya Imran yang adalah ayahnya Musa dan Harun itu menyerahkan Maryam kepada Nabi Zakaria. Gubrak nggak lu? Ya. Kemudian ibu Maryam dan istri Imran menurut tafsir At-Tabari itu disebut Hana. Ya, jadi padahal di dalam tradisi Kristen Hana ini menikahnya dengan siapa teman-teman? Eli. Iya, Elkana Eli. Ya, Eliakim. Ya. Nah, ini jadi jelas sekali Imran itu di dalam Alkitab kita nikahnya dengan siapa? Yokebed anak-anak. Ya, jadi Imran. Jadi ini saya tunjukin ya. Kenapa sih ini kok share saya nggak bisa? habis waktu. Tadi aku minta ya, cuma nunjukin itu aja buktinya si Maria itu anak dari Imam Eli itu ada di Talmud. Moderator Muslim boleh? Oke, silakan. Saya ya. Sebentar Bapak. Nah, begitulah bagaimana ngacaunya Sofkatul ini gitu loh. Padahal ketika dikatakan Nabi Musa itu di zaman artinya Taurat itu di zaman Nabi Musa, sedangkan Injil itu adalah di zaman Nabi Isa. Itu bukan berarti ini waktu yang bersamaan. Ini sebenarnya masanya itu sudah ratusan tahun gitu loh. Jadi ketika disebutkan sejarah Nabi Musa dan disebutkan sejarah Nabi Isa, maka Sofkatul si odong-odong, Kristen odong-odong ini mengira bahwa ini sejaman gitu loh. Karena di dalam Al-Quran disebutkan secara berurutan gitu loh. Sofkatul ini menilai bahwa Taurat dan Injil ini dikira sesaman gitu loh. Ibarat gini ya, ibarat saya menceritakan tentang sejarah Majapahit, kemudian setelah itu saya menyebut sejarah tentang sejarahnya Presiden Jokowi gitu. Nah di sini mengira Sofkatul ini antara Majapahit dan Presiden Jokowi ini sejaman, karena saya menceritakan dua masa yang berbeda, kemudian diceritakan dalam satu konteks. Artinya saya yang menceritakan gitu loh. Itu ibarat disinilah ngawuran Sofkatul. Saya semakin yakin bahwa Sofkatul ini tidak paham tentang Al-Quran gitu loh, nggak paham sama sekali. Karena apa? Karena mereka mengaku-ngaku mengaku-ngaku pintar Al-Quran dan seterusnya. Ternyata di sini menurut saya ya nggak tahu apa-apa lah tentang Al-Quran. Nah, ketika dikatakan Ukhta Harun, Nabi Isa atau Siti Maryam, ya Maryam Ukhta Harun gitu loh. Sebenarnya di sini kalau pada masa itu dikaitkan dengan orang yang baik, itu dikatakan Ukhta Harun pada masanya. Pada masa Nabi Isa ini kalau dikatakan Ukhta Harun bukan berarti benar-benar saudara. Karena apa? Karena di dalam Bible itu sendiri ada yang tertera seperti ini. Yesus, hei anak Daud gitu. Yesus ini disebut anak Daud gitu. Seperti itu. Ini menunjukkan apakah benar-benar anak Daud Yesus ini? Ya bukan gitu loh. Jadi orang cerdas akan tahu bahwa Maryam
atau Siti Maryam ini bukan benar-benar sezaman dengan Nabi Isa, tidak seperti itu gitu loh. Nah, disinilah kengawuran Sofkatul yang mengaku-ngaku dirinya seorang murtadin odong-odong. Nah, begitulah bagaimana ngawurnya orang-orang Kristen ini ketika membaca Al-Quran seperti itu. Karena mereka itu cuman tahu Al-Quran itu dari secara terjemah, dari terjemahannya aja gitu loh. Artinya orang-orang Kristen yang berdialog di sini ini disebut dengan umat terjemahan. Karena taunya sebagai hanya melalui terjemahan saja. Makanya dikatakan umat Kristen ini sebagai umat terjemahan seperti itu. Jadi umat terjemahan seperti itu. Karena apa? Karena kitab sucinya mereka itu gak ada memang. Teks aslinya, bahasa Yesus yang asli itu gak ada. Jadi semua mereka itu hanya berdasarkan terjemahan yang tidak mempunyai teks asli. Nah, situlah kemudian kengawuran dari para orang-orang Kristen ini ketika membaca Al-Quran. Karena apa? Karena ketika Al-Quran membacakan kisahnya Nabi Musa, terus kemudian membacakan kisahnya di surat yang sama, membacakan kisahnya Nabi Isa alaihissalam, itu dikira sejaman gitu. Jadi hanya orang pekok lah yang mengatakan Nabi Musa dan Nabi Isa ini sejaman. Hanya orang-orang pekok seperti Sofkatul inilah yang berkata seperti itu gitu loh. Tapi kalau seandainya Sofkatul ini benar-benar membaca, meneliti Al-Quran, maka saya yakin dia pasti tahu gitu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan bagaimana amburadulnya Sofkatul ketika membaca Al-Quran ini dengan tujuan ingin merubah makna-makna Al-Quran. Itulah misi-misi Sofkatul, seperti itulah. Ketika menjelaskan pun dia itu selalu condong pada sebuah kesesatan. Jadi kalau orang itu sudah condong pada sebuah kesesatan, apapun pernyataannya, maka dia itu menjadi sesat gitu loh. Seperti itulah orang-orang Kristen, debater-debater Kristen di media-media Zoom ini. Seperti itulah gitu loh. Jadi dia itu hanya odong-odong, mengaku dia itu kesaksian dia itu dari dulu katanya Muslim dan seterusnya. Ternyata seorang murtadin odong-odong seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian aja video ini. Karena saya di sini sedang berada di pantai, sebuah pantai yang bagus sekali ini menurut saya ya. Pantainya ini bagus sekali. Terus ini ada banyak monyet di sini nih bergelantungan tuh. Terima kasih, sampai di sini aja cukup. Dukung terus channel ini karena channel ini adalah bergerak di bidang dakwah. Mudah-mudahan ada yang mendukung, mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.